1, 2, 3. Hai. Halo. Hai. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kami Elkori Elkori Family bersama saya Rizky Amalia dan Dr. Eko Setiawan SPOG. hari Bahas ini apa nih? Kita mau bahas tentang peranakan turun. Oh, Apa sih Bi peranakan turun, Bi? peranakan turun. Iya, apa itu? Sebenarnya sih bingung ya. Kayak misalkan orang pipis-pipis mulu saya peranakan turun. Katanya perutnya gini peranakan turun. Apa sih? Apa beda sama turun bro? Sama sih? Turun bro. Iya. Jadi ya turun bero ya sama sih. Peranakan turun ya? Kalau yang didefinisikan sama momils atau sama moms dan ayah, peranakan itu artinya rahim. Ya itu definisinya sama dengan turun bero berarti. Kalau peranakan turun. Turun bro itu buat laki-laki buat perempuan? Ya itu kan istilah awam ya, mengatakan turun bero gitu. Itu istilah Laki-laki awam perempuan ya, gitu? laki-laki perempuan sama. Jadi kalau peranakan turun sebenarnya kalau yang Abi dapat ya, yang Abi tangkap istilah turun bero pada laki-laki adalah hernia. Oh oke. Kalau perempuan? Hernia skrotalis gitu. Jadi kalau misalnya laki-laki kan ada kantong buah jakar. Nah kan ada itunya, ada buah jakarnya. Itu buah jakar itu turun dari perut masuk ke salurannya sampai ke kantongnya. Nah si salurannya ini lemah, lembek. Akhirnya isi dalam perut ikut nyeplos turun ke kantong buah jakar. Usus, lemak jadi turun. Nah itu di istilahnya turun bero pada laki-laki. Nah kalau pada perempuan bisa juga terjadi hal itu. Itu yang disebut hernia labialis, Bun. Jadi kalau bibir perempuan ya, bibir Miss V itu sebenarnya asal muasalnya sama dengan kantong buah jakar. Pada laki-laki terbentuk menjadi kantong buah jakar, ada sekatnya di dalam, satu buah jakar yang kanan, satu buah jakar kiri. Kalau perempuan, si kantong buah jakar ini menjadi labia atau bibir Miss V. Nah itu sebenarnya asal muasalnya sama. Nah makanya kalau pada wanita terjadi hernia labialis, hernia Miss V, itu seperti turun beronya laki-laki. Jadi apa misalkan ini kalau yang turun peranakan ini mungkin agak berbeda ya. Kalau turun peranakan ini kan rahimnya turun. Jadi dia tidak masuk ke saluran macam-macam. Kalau tadi yang hernia adalah masuk ke saluran atau masuk karena adanya kelemahan otot. Jadi kan otot-otot saluran dari Miss V lemes, akhirnya ususnya turun sampai ke labia, sampai ke bibir Miss V. Kalau turun peranakan, ini rahimnya yang turun. Jadi kalau rahim itu di dalam tubuh wanita, dia seperti tenda, Bun. Apa? Jadi rahim itu di dalam tubuh wanita, dia seperti tenda menggantung di tengah. Dia ada tali penggantungnya seperti pasak gitu loh. Jadi ada tujuh pasang talinya, kanan kiri, depan belakang, atas bawah gitu. Jadi dia menggantung di tengah si rahim ini, di rongga panggul. Nah kalau peranakan turun itu rahimnya turun. Jadi harusnya kan ini, misalkan ini vagina, Miss V ya. Ini rahim di sini. Rahim ini menggantung di sini di antara rongga panggul. Tadi kalau terjadi peranakan turun, si rahimnya ini turun ke sana gitu, ke bawah. Oke. Makanya mulut rahimnya ini bisa teraba di bibir Miss V. Bahkan kalau yang sudah grade 4, si bibir mulut rahim ini bisa keluar. Jadi kalau ini Miss V dia sampai begini tuh, sampai keluar. Makanya orang bilang, wah peranakannya turun di bawah gitu. Nah itu peranakan turun. Jadi yang ngebedain antara nanti pertama apa sih? Turun bero. Ususnya turun sama peranakan turun bedanya apa? Ya, jadi kalau misalkan turun bero itu saluran di area-area panggul itu kendor otot-ototnya sehingga si area organ-organ di perut masuk ke bawah. Tapi kalau si peranakan turun, rahimnya turun. Jadi dia bukan pada tubuh tapi pada vagina. Dia turun sampai ke vagina dan keluar sampai keluar vagina. Kalau grade-nya sudah lanjut.
indikasinya ini turun berok atau peranakan tuh bedanya apa? Indikasinya? Kalau misalkan pipis mulu atau apa nggak gitu gimana? Oh, gejalanya. Gejala. Jadi gejalanya agak berbeda. Kalau misalkan turun berok itu tidak ada gangguan kepada organ pipis atau apa enggak? Turun berok? Iya, turun berok karena dia yang masuk ke dalam area-area itu adalah bisa lemak yang ada di dalam rongga perut, bisa juga usus. Gangguannya kalau terjadi masuk ke situ dan terperangkap, ususnya yang mengalami keluhan. Seperti gangguan pencernaan, nyeri-nyeri, buang air besar, sakit segala macam, ada perdarahan. Nah, itu biasanya itu turun berok. Kalau peranakan turun dia tidak mengganggu itu. Tetapi dia mengganggu ketidaknyamanan area misfi. Seperti itu. Nah, kalau untuk turun peranakan itu masih levelnya grade 1, grade 2, itu kadang tak bergejala, Bun. Grade 1 tuh kayak gimana? Jadi grade 1 itu dia hanya turun beberapa senti dari tempatnya. Grade 2 udah mulai turun. Nah, kalau grade 3, grade 4 dia sudah sampai ke permukaan bibir misfi. Grade 4 sudah keluar. Gitu. Jadi kalau masih grade 1, grade 2 kadang sulit diidentifikasi. Kecuali dilakukan pemeriksaan. Jadi dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dicek, terus ibunya mengedan. Pada saat dia mengedan turun mulut rahimnya. Nah, memang keluhan-keluhan seperti aduh kayaknya nggak nyaman pada saat pipis segala macam bisa aja terjadi, tapi nggak terlalu signifikan sebenarnya. Nah, tuh banyaknya orang turun berok itu kan diurut ya. Sebenarnya dengan melakukan pengurutan itu juga beresiko. Apa? Resikonya adalah malah membuat turun peranakannya lebih hebat. Tadi kan emang yang menyebabkan dia turun peranakan tuh apa sih? Nah, tadi kan Abi udah jelasin ya. Dia kayak tenda, Bun. Ada tali penggantungnya. Tali penggantungnya nih kendor. Satu, tali penggantungnya kendor. Akhirnya dia nggak bisa digantung di tengah. Nah, akhirnya dia turun melorot ke bawah. Dia kendor apa? Satu, hamil. Kalau hamil pasti tali penggantung tuh ketarik. Kan rahim menggantung di sini. Begitu rahimnya membesar karena hamil, tali penggantungnya itu ikut molor gitu. Jadi melebar gitu, menarik. Satu, hamil. Hamil yang berlebihan, kehamilannya besar gitu. Misalkan bayinya 4 kilo, 4 kilo setengah. Resiko tarikan pada tali penggantungnya akan lebih lebar, lebih panjang daripada tidak hamil. Terus? Jadi makanya pada saat sering hamil yang besar, bayi besar, dan itu menyebabkan resiko terjadinya turun peranakannya lebih tinggi. Yang kedua, hamilnya berulang. Seperti misalkan nenek-nenek kita yang punya anaknya lebih dari 3, lebih dari 5, anaknya 10, otomatis tarikan pada tali penggantung makin sering. Kalau makin sering, makin akan resiko ngulurnya makin tinggi. Otomatis resiko untuk terjadinya turun peranakan makin tinggi, meningkat gitu. Nah, yang ketiga? Yang ketiga, baru kemungkinan otot-otot panggul yang menekan area-area panggul di sekitarnya kendor. Itu juga bisa membuat si rahimnya turun. Kendor tuh gara-gara apa bisa kendor? Ya karena usia. Karena usia, terus karena tadi mamsnya suka melakukan aktivitas yang berlebihan, sering angkat-angkat yang berat-berat, sering melakukan tindakan mengedan, sehingga otot-ototnya lemah. Gitu, itu yang membuat akhirnya terjadi turun peranakan. Nah, solusinya apa kalau udah kayak gitu, Bi? Kan kata Bi bilang diurut tuh bahaya, ya kan? Ya, jadi kalau misalkan kita lakukan tindakan pengurutan, nah itu bisa aja seperti kayak ditarik gitu ya, tali-tali penggantung jadi ketarik-tarik lagi gitu. Jadi kemungkinan jadi kendornya kayak gini kan. Kan intinya tali penggantungnya kendor. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan bukan untuk ditarik-tarik begitu. Tapi satu, kita lakukan bagaimana mams melakukan kegiatan senam atau olahraga. Senam kegel gitu. Ya, yang membuat mengencangkan otot-otot di sekitarnya. Otot panggul dikencengin. Kalau otot panggulnya dikencengin, dia akan menahan si rahimnya itu lebih kuat. Dan si kemampuan untuk tali penggantung ini untuk bekerja lebih jadi lebih ringan. Akhirnya tali penggantungnya tidak banyak dimanipulasi, ditarik-tarik supaya melar.
Akhirnya kan dia lebih kuat tuh, nggak gampang melar, nggak gampang kendor tali penggantungnya. Ya, jadi dengan menguatkan otot-otot panggul sehingga menahan rahim nggak turun, jadi si tali penggantung juga nggak gampang kendor. Akhirnya terjadinya turun peranakan lebih berkurang. Iya. Kalau itu kalau misalkan udah parah harus dioperasi nggak sih? Oh iya, jadi optionnya kalau yang memang ada terjadi itu namanya istilahnya prolaps uteri. Turun peranakan tuh bahasa kedokteran adalah prolaps uteri. Jadi kalau kondisinya masih ringan, biasanya disarankan dengan senam Kegel. Satu itu. Yang kedua, pemberian obat-obat yang ada kandungannya estrogen. Estrogen kan bagus untuk peremajaan, otot-otot, kulit segala macam. Ya, yang ketiga, kalau memang sudah grade-nya 2 atau grade 3, kalau tidak tindakan operatif, biasanya kadang diberikan ini Bun, namanya cincin vesarium. Apa itu? Cincin seperti cincin gitu terbuat dari silikon, dimasukkan ke dalam vaginanya untuk menahan supaya mulut rahimnya nggak turun. Supaya nggak terlalu supaya agak kecil gitu? Oh enggak, supaya si mulut rahimnya nggak turun, karena nyangkut ya. Jadi kan kalau berhubungan sama istri bisa? Oh ya dicabut dulu. Aduh repot banget ya. Gitu. Iya dicabut dulu gitu. Jadi ya seperti itu. Kalau udah grade 3 grade 4 sih sarannya operasi. Dilakukan tindakan operasi, beberapa teknik operasi yang disarankan. Ada yang diikat tali penggantungnya, ada yang dikuatkan ototnya gitu. Kalau kayak gitu bisa pakai pasang IUD nggak sih, Bi? Kalau kayak gitu? Kalau pemasangan IUD sih bisa-bisa aja. Bisa turun Bi rahimnya. Bisa dipasang? Oh bisa-bisa aja. Pemasangan IUD bisa-bisa aja. Gitu. Jadi itu ya apa sih itu turun bro tuh kayak gitu gimana? Ya, jadi, solusinya udah jelas ya. Jadi kalau lebih mendefinisikan turun bro itu definisinya adalah hernia. Jadi masuknya usus atau organ-organ rongga perut ke saluran-saluran yang lemah. Bisa ke puser, namanya hernia umbilikalis. Bisa ke selangkangan, namanya hernia inguinalis. Bisa ke saluran tadi kalau perempuan ke bibir vagina, itu namanya hernia labialis. Kalau turun peranakan namanya prolaps uteri, turun rahim. Jadi bukan organ perut yang turun, usus dan lemak, tetapi rahimnya yang turun. Tapi itu sama-sama di organ perempuan, di labia itu sama-sama di situ? Oh enggak. Sama-sama kelemahan otot. Tapi kalau dipegang gitu, kalau keluar tuh beda gitu? Oh iya kan, kalau misalkan hernia labialis, dia nggak bisa meraba ususnya Bun, tapi dia melihat si bibir misfinya itu bengkak. Jadi pada saat ngelihat ini labianya, bibir vaginanya itu bengkak. Karena dia bengkak, akhirnya bisa kelihatan gitu. Kok saya setiap mengedan ini bengkak ya dok? Setiap mengedan bengkak. Tapi kalau saya tiduran, istirahat dia kempes. Jadi pada saat bangun tidur kempes, tapi kalau saya udah beraktivitas lagi, bekerja bengkak lagi. Nah itu berarti terjadi hernia labialis. Salurannya mengendor, otot-ototnya mengendor, akhirnya organ-organ perut masuk ke saluran, timbul di bibir misfi. Kalau itu beda lagi ya? Beda lagi. Kalau turun peranakan namanya prolaps uteri. Turunnya rahim dikarenakan otot dan tali penggantungnya kendor. Akhirnya dia turun ke vagina. Vagina ya? Ya, turunnya ke vagina. Jadi di lubang vagina itu keluar tuh si mulut rahimnya, seperti itu. Oke, udah sih ya. Apa gitu? Makanya mamil tuh banyak ini ya. Kalau kadang jadi ambeien gitu ya. Pasir ketika abis lahir hamil, karena kenapa pupuknya selama itu keras gitu kan. Setelah itu turun vagina. Nah itu tuh. Nah ini makanya hal ini menjadi penting diketahui oleh mamils. Kenapa? Karena punya efek di kemudian hari. Iya. Jadi banyak nenek-nenek kita ini yang usia sudah di atas 60 tahun, 70 tahun terjadi turun peranakan dikarenakan nggak tahu mungkin di awal. Oh rupanya saya kalau hamil jangan terlalu banyak. Jangan sampai anak udah 3, ada 4, 5, 6, 7, 8 buah anaknya banyak. 11 gitu. Terus yang kedua, kalau hamil sebaiknya anak saya jangan terlalu besar. Iya. Karena ada mitos di masyarakat kan, bayi yang besar tuh sehat, bagus kan gitu ya. Padahal punya konsekuensi ke belakang. Hamilnya lebih dari 4 kilo, wah saya bangga gitu.
anak saya lahir 5 kilo, wah gitu bangga. Padahal punya konsekuensi banyak banget tuh. Satu, bayinya kebesaran, resiko melahirkannya terjadi distosia bahu. Yang kedua, setelah melahirkan lama-lama si tali penggantung rahimnya kendor, akhirnya terjadi prolaps. Kalau kita tahu dari awal, jadi kita bisa merencanakan kehamilan dan bisa mengontrol hamilnya lebih baik supaya kehamilan dan melahirkannya enak dan di kemudian hari juga tidak menimbulkan penyakit. Ngaruh nggak sih Bi dengan kita cara ngedennya juga harus tahu gitu, nggak? Ya, ngeden juga sama. Cara ngedennya harus tahu. Jadi kan betul. Kita nggak yang ngeden asal-asal, akhirnya tekanan kesana tinggi, jadi kemana-mana gitu ya nggak sih? Iya. Jadi memang harus tahu senam hamil ya. Ilmu mau hamil, ilmu melahirkan, pasca melahirkan. Nah itu butuh ilmu. Jadi kita semua butuh ilmu. Iya, hidup butuh ilmu. Jadi makanya dengan kita berbagi di sini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat mamil sehingga bisa lebih merencanakan kehamilan, persalinan, bahkan pasca melahirkannya. Oke, dah? Ya. Sudah. Oke, sampai di sini dulu topik kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.